Oke, selamat datang semuanya. Di sesi kali ini kita akan ngupas tuntas sebuah perjalanan yang, wah ini krusial banget, yang bisa menentukan sebuah bisnis itu bakal hidup atau mati. Gimana caranya kita mengubah sebuah masalah pelanggan yang udah benar-benar terbukti ada, menjadi sebuah model bisnis yang kuat dan ya tentunya menghasilkan uang. Soalnya kan ide cemerlang aja tuh nggak cukup. Kita harus bisa membangun sebuah mesin bisnis yang beneran jalan di dunia nyata. Yuk, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin banyak dari kita pernah ngalamin atau ngeliat sendiri. Pernah kan lihat rencana bisnis yang di atas kertas tuh kelihatan sempurna banget. Grafiknya bagus, proyeksinya optimis. Tapi begitu diluncurkan, rasanya kayak nabrak tembok. Hancur gitu aja. Kenapa ya? Jawabannya sebenarnya simpel. Karena pasar itu dinamis. Pasar itu bergerak, nggak bisa ditebak, dan jujur aja, pasar nggak peduli sama asumsi-asumsi indah yang kita tulis di spreadsheet. Nah, disinilah letak pergeseran pola pikir yang paling mendasar. Coba deh lihat, di sebelah kiri itu cara lama. Cara lama itu kayak kita ngikutin peta kuno yang kaku. Sebuah rencana yang isinya ya cuma tebakan-tebakan yang belum pernah diuji sama sekali. Nah, kalau di sebelah kanan, cara baru itu lebih kayak pakai kompas. Tujuannya bukan ngikutin rencana secara buta, tapi soal proses belajar yang nggak ada entinya. Kita uji visi kita adaptasi secepat mungkin, dan kita benerin arah berdasarkan bukti nyata, bukan cuma asumsi. Jadi yuk kita dalami paradigma baru ini. Belajar bukan cuma sekedar mengeksekusi. Di dunia startup yang, ya ampun serba nggak pasti, tujuan utama kita itu bukan buat menjalanin rencana dengan sempurna, bukan. Tujuan utama kita adalah untuk belajar secepat yang kita bisa. Metodologi kayak Lean Startup itu nggak ngasih kita jawaban instan, tapi dia ngasih kita kerangka kerja. Semacam metode ilmiah gitu, buat nemuin jawaban itu secara sistematis. Nah, konsep yang satu ini, pembelajaran tervalidasi, ini adalah jantungnya. Ini mengubah total cara kita melihat sebuah kemajuan. Kemajuan itu bukan lagi diukur dari, udah bikin berapa fitur nih, atau, wah udah kerja berapa jam. Bukan, itu semua bisa jadi cuma metrik kesia-siaan yang nipu kita. Kemajuan yang sejati itu adalah bukti nyata yang udah kita kumpulin. Apa yang udah kita pelajari dan buktikan tentang siapa pelanggan kita. Apa masalah mereka. Dan yang paling penting, apa mereka mau bayar buat solusi kita? Ini soal hasil, bukan soal sibuk. Dan inilah mesin yang ngegerakin proses belajar itu. Siklus bangun ukur belajar. Perhatiin ya, ini bukan garis lurus, tapi sebuah lingkaran umpan balik yang muter terus. Pertama, bangun. Kita bikin versi paling simpel dari ide kita, yang namanya Minimum Viable Product atau MVP. Tujuannya bukan buat langsung untung besar, tapi buat mulai belajar. Kedua, ukur. Kita ukur gimana respon pelanggan beneran terhadap MVP kita. Bukan dari apa yang mereka bilang, tapi dari apa yang mereka lakuin. Terakhir, belajar. Nah, dari data itu kita ambil keputusan paling kritis. Apa asumsi awal kita benar dan kita harus bertahan di jalur ini? Atau ternyata kita salah dan harus pivot, ganti arah secara cerdas, bukan panik ganti ide. Oke, sebelum kita repot-repot bangun produk atau layanan apapun, kita harus mulai dari satu tempat. Satu-satunya tempat yang paling penting di dalam kepala pelanggan kita. Dan alat pertama untuk melakukan itu adalah kanvas proposisi nilai. Anggap aja ini kayak mikroskop kita, buat ngeliat dunia pelanggan secara super detail. Biar apa? Biar kita nggak keburu jatuh cinta sama solusi kita sebelum kita benar-benar jatuh cinta sama masalahnya. Tujuan utama kita di tahap ini adalah mencapai apa yang disebut kesesuaian masalah solusi atau problem solution fit. Ini adalah momen aha pertama kita, dan ini semua terjadinya masih di atas kertas. Ini adalah titik di mana kita punya bukti kuat, bukan cuma keyakinan ya, tapi bukti bahwa kita udah nemuin sebuah masalah yang emang penting banget buat sekelompok orang, dan kita udah ngerancang solusi yang secara teori bisa nyelesain masalah itu. Percaya deh, 9 dari 10 startup gagal itu karena mereka ngelewatin langkah ini. Mereka sibuk bikin solusi canggih buat masalah yang ternyata nggak penting-penting amat buat orang lain. Nah, buat mencapai kesesuaian itu, kita mulai dari sisi kanan kanvas, profil pelanggan. Ini bukan cuma soal demografi, umur, atau lokasi ya. Ini soal membangun empati yang mendalam. Kita petakan pekerjaan yang mau mereka selesaikan. Misalnya bukan cuma bikin kopi, tapi juga biar seger pas pagi-pagi, atau kelihatan keren di depan teman kantor. Terus kita identifikasi kesulitan mereka. Apa yang bikin mereka frustrasi, apa hambatannya. Dan kita gali keinginan mereka, mulai dari hal-hal dasar yang mereka harapkan, sampai kejutan-kejutan kecil yang bisa bikin mereka seneng banget. Dan ingat, wawasan kayak gini nggak bakal kita temuin di ruang meeting. Kita harus keluar dari gedung, ngobrol langsung sama manusia beneran. Setelah kita punya pemahaman yang dalam banget soal pelanggan,
Baru deh, kita pindah ke sisi kiri kanvas buat ngerancang peta nilai kita. Coba perhatiin deh, setiap elemen di sini tuh kayak cermin dari profil pelanggan tadi. Produk dan layanan kita ada buat ngebantu mereka ngerjain pekerjaan mereka. Pereda kesulitan kita harus spesifik ngilangin kesulitan yang paling bikin mereka pusing. Dan pencipta keinginan kita harus sengaja dirancang buat mewujudkan keinginan yang paling mereka idam-idamkan. Ini pergeseran besar, dari yang tadinya kita mendorong fitur-fitur yang menurut kita keren, jadi kita menarik pelanggan dengan nilai yang benar-benar mereka butuhin. Coba kita jeda sebentar dan resapi kutipan ini. Banyak usaha gagal karena membangun solusi sempurna untuk masalah yang tidak penting. Ini ngerangkum semua yang udah kita bahas. Tanpa validasi masalah yang kuat, tanpa mencapai kesesuaian masalah solusi, semua kehebatan engineering dan budget marketing jutaan dolar pun gak akan ada gunanya. Fondasinya harus kuat. Dan fondasi itu ya, masalah pelanggan yang nyata, mendesak, dan penting. Oke, jadi kita udah validasi masalahnya dan udah ngerancang solusinya di atas kertas. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita bikin ini jadi bisnis beneran yang bisa jalan terus? Nah, sekarang saatnya kita bangun mesinnya. Disinilah kita beralih ke alat kita yang kedua, yang gak kalah powerful, kanvas model bisnis. Anggap aja ini cetak biru atau blueprint buat ngerancang seluruh arsitektur bisnis kita. Mulai dari cara kita bikin nilai, nyampein ke pelanggan, sampai dapat untung dari situ. Cara paling gampang buat ngertiin kanvas model bisnis ini adalah pakai analogi pertunjukan teater. Sisi kanan kanvas itu adalah panggung depan. Ini semua hal yang dilihat dan dirasain langsung sama pelanggan, produknya, pelayanannya, cara marketingnya. Nah, sisi kirinya itu panggung belakang. Ini semua kerja keras, sistem dan proses di belakang layar yang nggak kelihatan sama pelanggan, tapi penting banget biar pertunjukan di depan bisa lancar jaya. Terus di bagian bawah ada laporan keuangannya, yang nentuin apakah pertunjukan ini untung atau malah rugi. Yuk kita lihat lebih dekat si panggung depan ini. Semuanya dimulai dari segmen pelanggan yang udah kita definisikan dengan hati-hati tadi. Di tengah-tengah, sebagai jantungnya, ada proposisi nilai kita, janji yang kita tawarkan, yang lahir langsung dari peta nilai yang udah kita rancang sebelumnya. Saluran itu cara kita nganterin janji itu ke pelanggan. Dan hubungan pelanggan itu cara kita berinteraksi sama mereka. Bisa personal, bisa otomatis. Nah, semua blok ini kalau digabungin, jadi wajah bisnis kita di mata dunia. Sekarang kita ngintip ke belakang panggung, tempat sihir yang sesungguhnya terjadi. Disinilah mesin operasional kita berada. Aktivitas kunci itu hal-hal paling penting yang harus perusahaan kita lakuin setiap hari biar janjinya terpenuhi. Sumber daya kunci itu aset vital yang kita butuhin. Bisa teknologi, brand yang kuat, atau tim yang hebat. Dan kemitraan kunci itu jaringan supplier dan partner strategis yang bikin model bisnis kita jadi mungkin. Sering banget loh keunggulan kompetitif yang paling susah ditiru kompetitor itu dibangunnya di sini, di panggung belakang yang nggak kelihatan ini. Dan akhirnya kita sampai ke fondasi yang nahan semuanya, keuangan. Struktur biaya itu isinya semua ongkos yang keluar buat ngejalanin mesin di panggung belakang tadi. Terus, arus pendapatan itu soal gimana caranya kita dapat duit dan untuk nilai apa pelanggan mau bayar ke kita. Nah, dua blok ini harus seimbang. Pertanyaan utamanya sederhana, apakah mesin ini menghasilkan uang lebih banyak daripada biaya yang dibutuhin buat ngejalaninnya? Sesimpel itu. Dan slide ini nunjukin dengan keren banget gimana semua bagian ini nyambung di dunia nyata. Coba lihat Zara, proposisi nilai mereka di panggung depan kan jelas banget. Fashion terkini, harga terjangkau, dan barangnya terbatas. Tapi pertanyaannya, kok bisa mereka ngelakuin itu? Jawabannya ada di panggung belakang mereka. Aktivitas kunci mereka, rantai pasokan, desain, dan logistik yang super duper cepat, itulah mesin rahasia mereka yang hampir mustahil ditiru. Mesin inilah yang memungkinkan janji di panggung depan itu bisa terwujud. Jadi keunggulan mereka sebenarnya bukan di bajunya, tapi di mesin canggih di belakang panggungnya. Jadi kita udah nempuh perjalanan yang cukup panjang nih, dari memahami masalah pelanggan sampai merancang seluruh mesin bisnis untuk menyelesaikannya. Sekarang, yuk kita satuin semua kepingan puzzle ini jadi sebuah jalur yang jelas yang bisa langsung kita kerjakan. Perjalanan seorang inovator itu pada dasarnya punya 3 checkpoint penting. Pertama, kesesuaian masalah solusi yang kita capai di atas kertas pakai kanvas proposisi nilai. Ini bukti bahwa kita punya ide yang bagus. Kedua, kita keluar ke dunia nyata dengan MVP buat nyari kesesuaian produk pasar. Ini bukti nyata di pasar bahwa orang beneran mau dan pakai apa yang kita tawarkan. Dan yang terakhir, puncaknya adalah kesesuaian model bisnis. Ini adalah bukti di rekening bank, di mana kita ngebuktiin kalau kita nggak cuma bikin nilai buat pelanggan, tapi juga buat perusahaan kita sendiri.
Ini momen di mana model bisnis kita terbukti untung dan bisa tumbuh besar. Jadi kalau ada satu hal paling krusial yang perlu kita ingat dari obrolan kita kali ini, ya ini dia. Walaupun pelanggan itu jatuh cinta sama apa yang ada di panggung depan, produk kita yang keren, layanan yang ramah, tapi keberhasilan jangka panjang dan pertahanan bisnis kita itu seringkali dijaga sama apa yang terjadi di panggung belakang. Mesin operasional kita yang unik yang kita bangun dengan susah payah, itulah benteng yang bikin kita susah ditiru dan ngasih keunggulan yang awet. Dan semua ini membawa kita kembali ke titik awal yang paling fundamental. Semua inovasi hebat, semua bisnis yang mengubah dunia, itu nggak dimulai dari solusi, tapi dari pemahaman yang mendalam tentang sebuah masalah yang penting. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan yang sederhana tapi kuat. Dari semua ide yang ada di kepala kalian sekarang, masalah pelanggan mana yang akan kalian coba validasi hari ini? Karena perjalanan ribuan mil selalu dimulai dari satu langkah validasi itu.